Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku yang Septin. Baik, di video kali ini aku mau sharing apa sih yang menyebabkan teman-teman itu tidak lolos di PPPK tahun 2024 ini, sehingga dapat dijadikan untuk peringatan supaya ketika mendaftar lebih hati-hati. Oke, yang pertama, apabila formasi tidak dibuka. Nah, kalau misalkan formasinya tidak ada, itu teman-teman tidak bisa mendaftar ya. Itu artinya tidak bisa lulus dalam PPPK tahun 2024. Karena ibaratnya tidak ada wadahnya. Kemudian yang kedua, ini adalah ketidaktelitian karena ada formasi tetapi teman-teman tidak mendaftar. Maka dari itu silahkan cek ke web instansi masing-masing terkait dengan formasi yang dibuka, atau teman-teman bisa cek juga di web SSCASN dengan cara memasukkan program studi, kemudian jenjang pendidikan, instansi tempat teman-teman bekerja, karena untuk PPPK ini diperuntukkan untuk melamar ke posisi atau jabatan saat ini. Selain itu juga untuk jenis pengadaannya yaitu PPPK. Jangan sampai kalau ada formasinya tetapi teman-teman tidak mendaftar karena mungkin melihat formasinya hanya satu. Jadi kayak rasa males cuma satu. Jangan ya teman-teman, kalau misalkan ada formasi tetaplah mendaftar meskipun formasi yang dibutuhkan hanya satu. Karena kita tidak tahu kebijakan selanjutnya apakah nanti yang semuanya mendaftar itu meskipun tidak lolos akan menjadi PPPK paruh waktu atau bagaimana. Intinya kalau ada formasi, daftar ya, jangan sampai tidak daftar. Karena kalau tidak daftar, teman-teman itu udah pasti tidak bisa ikut PPPK ataupun kebijakan-kebijakan selanjutnya terkait PPPK tahun 2024 ini. Yang ketiga yang bisa menyebabkan gagal adalah teman-teman mendaftar ke formasi atau lowongan meskipun teman-teman tidak memenuhi kualifikasi dari formasi tersebut. Jadi nekat daftar aja gitu, tanpa memperhatikan syarat ataupun kualifikasi pendidikan terutama ya. Itu juga menyebabkan gagal. Untuk PPPK tahun 2024 ini, teman-teman diarahkan untuk mendaftar ke formasi atau jabatan saat ini di instansi teman-teman bekerja. Jadi jangan sampai ngambil jatah orang, karena itu juga ada kualifikasinya masing-masing dan diperuntukkan untuk yang kerja di sana, jadi kita jangan menyerobot gitu. Kemudian yang keempat ini adalah kesalahan input data. Di sini di jadwal PPPK ada pengumuman seleksi administrasi dan juga masa sanggah serta pengumuman masa sanggah. Itu artinya teman-teman juga akan dicek terkait dengan data-data yang di-upload. Seandainya nanti tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai ketentuan, maka itu bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat. Meskipun teman-teman adalah pelamar prioritas. Tetapi bisa diatasi dengan cara mengajukan sanggah untuk menyanggah hasil tidak memenuhi syarat itu. Tapi sebelum melakukan pendaftaran, sebaiknya teman-teman membaca dengan seksama dan teliti terkait dengan input data dan juga data-data yang diunggah supaya tidak ada kesalahan. Terutama yang banyak sering salah adalah terkait foto, yaitu pas foto. Pas foto itu adalah foto close up dari kepala sampai dengan dada, dan pastikan merupakan foto terbaru dari teman-teman supaya nantinya ketika tes sama gitu wajahnya. Kemudian yang selanjutnya, yang sering salah adalah bagian surat-surat yang ada materai. Nah, ini perlu diperhatikan. Untuk yang nanti pakai e-materai, pastikan e-materainya itu dibeli dari website resmi. Cek dulu di web verifikasi Peruri. Kemudian untuk yang pakai materai tempel, pastikan ketika melakukan scan itu jelas ya. Saran aku jangan pakai scan HP, tapi pakai scan printer. Kemudian terkait dengan penulisan formasi atau jabatan, ini juga harus ditulis lengkap sesuai yang ada di web SSCASN. Jangan sampai kurang ya. Selain itu juga perhatikan terkait dengan data-data yang diunggah seperti ijazah, kemudian riwayat pekerjaan, surat keterangan aktif bekerja atau mengajar, itu yang ada tanda tangan pimpinan unit kerja, pastikan yang tanda tangan tepat ya, yaitu pimpinan unit kerja di instansi teman-teman saat ini. Kemudian ada cap dari dinas, cap basah, dan nanti melakukan scan-nya itu juga scan berwarna, bukan fotokopian. Kemudian yang kelima, jangan sampai lupa untuk melakukan resum di akhir. Karena pengalaman dari yang CPNS itu sudah sampai resum tapi tidak cetak kartu atau tidak akhiri pendaftaran, sehingga itu artinya tidak menyelesaikan pendaftaran. Pas pengumuman pun itu tidak terdaftar sebagai peserta yang mendaftar, karena belum klik akhiri pendaftaran. Jadi jangan lupa ya, nanti kalau sudah selesai melakukan pendaftaran, diklik akhiri pendaftaran sampai cetak kartu. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman tidak masuk dalam rankingan dari kuota yang dibutuhkan oleh instansi. Tetapi kalau misalkan mendaftar, sudah disebutkan dalam video ini,
bahwasanya yang tidak masuk dalam perankingan kuota yang dibutuhkan instansi itu tidak lulus. Tetapi karena sudah mendaftar, nanti apakah ada kebijakan sebagai PPPK paruh waktu? Ditunggu saja ya. Intinya kalau ada formasi silahkan mendaftar. Oke, sekian informasi yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.